Ya pemirsa, kalau begitu ada kembali di kabar khusus bersama saya Maria Assegaf dan kita akan langsung saja terhubung bersama dengan Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Mas Heri, terima kasih kesempatannya pagi hari ini, Mas. Sama-sama Mbak Maria. Iya, akan menarik kalau kita lihat jalannya persidangan hari ini karena beberapa saksi yang kemudian menarik perhatian menjadi sorotan pada sidang hari Senin, sebut saja seperti ART Susi dan juga kemudian Kodir yang sempat dicecar oleh Majelis Hakim dan juga JPU, Mas. Ya, betul. Karena bagaimanapun dua orang ini termasuk yang punya punya peranan penting ya. Karena mereka berdua adalah orang yang mungkin sehari-harinya berada di dekat dari terdakwa yaitu Pak FS dan Bu PC, bahkan mungkin juga sering bersinggungan, sering berkomunikasi dengan Pak Kuat Ma'ruf dan juga Pak Riki Rizal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal-hal yang sempat kontroversial yang dianggap tidak sesuai keterangannya dengan berita acara pemeriksaan di awal, atau ada hal-hal yang dianggap oleh hakim ketika akan digali fakta hukumnya ini kok aneh begitu ya. Karena seakan-akan kalau orang biasa nggak mungkin itu sampai kalau ditanya kapan terjadinya misalnya cek terakhir CCTV, kalau saya nggak salah di salah satu ART kan ditanyakan ya oleh Pak Kodir, ditanyakan oleh majelis hakim pada saat itu dan dijawab dengan cepat dan tepat, yaitu tanggal 15 Juni 2022 kalau saya nggak salah jawabannya 15 Juni. Nah ini kan dalam rentang waktu yang panjang seperti itu bisa kemudian memilih jawaban exact bahwa itu adalah tanggal 15 Juni. Sedangkan proses yang dia lakukan itu mungkin dalam pengecekan itu nggak berturut-turut begitu ya. Jadi ini agak sesuatu yang agak janggal, maka hakim kemudian lebih jauh mencecar. Kemudian juga ada hubungan langsung misalnya ketika urusannya katanya dia menyampaikan sesuai keterangannya di persidangan kemarin bahwa Mas Kodir ini adalah yang sempat katanya diminta membersihkan darah ya kalau nggak salah. Nah juga jadi poin penting sehingga mereka inilah yang ketika akan digali bukti materialnya perlu didengar keterangannya tidak hanya sekali, berulang-ulang juga karena perlu konsistensi. Jangan sampai nanti ada kekhawatiran bahwa karena mereka punya ikatan emosional, bagaimanapun secara manusiawi kan mereka yang pernah berhubungan baik sama proses bekerja di lingkungannya Pak FS dan Ibu PC ini kemungkinan besar ditenggarai tidak kemudian murni independen dari awal gitu ya. Maka relasi kuasa ya Mas ya, Mbak Maria. Iya, tepat sekali Mbak Maria. Ya, Mas Heri, tapi kalau kita lihat kan terdakwa yang dihadirkan untuk Kodir ini pada hari Senin maupun hari ini kan adalah Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Apa yang mungkin menjadi perhatian? Kalau kita lihat relasi kuasa tentu akan nampak jika terdakwanya Ferdy Sambo dan juga PC. Mas Heri. Oke, kami akan perbaiki sambungan komunikasi kami bersama dengan Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Paling tidak tadi yang disoroti oleh Heri Firmansyah adalah bagaimana kemudian hal-hal kontroversial yang sempat nampak dalam persidangan pada hari Senin kemarin, yaitu antara Kodir dan juga ART Susi, di mana kemudian ada beberapa pernyataan yang nampaknya tidak sesuai dengan BAP awal. Bahkan Susi pun juga sempat mencabut pernyataannya pada saat BAP dan kemudian adalah pernyataan di persidangan lah yang kemudian diminta untuk dipakai oleh majelis hakim. Ini yang menarik, bagaimana kemudian konsistensi dari kedua saksi ini dalam sidang lanjutan hari ini. Kita coba akan bergabung lagi bersama dengan Hijul Akbar, rekan kami yang berada di PN Jakarta Selatan. Hijul, bagaimana perkembangan aktivitas pergerakan di sana hingga saat ini? Selamat pagi Maria dan juga pemirsa. Memang persidangan untuk pagi hari ini dengan dua orang terdakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf saat ini masih dilakukan persiapan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan
rencana atau schedule yang diberikan oleh pengadilan ini untuk persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi pada hari ini akan dimulai jam 10 pagi dan akan diketuai oleh Wahyu Imam Santoso sebagai majelis hakim pada hari ini. Dan untuk agendanya merupakan pemeriksaan saksi di mana memang majelis hakim sebelumnya sudah meminta jaksa untuk menghadirkan 10 orang saksi. Ini diantaranya 3 ART, 2 security, 1 security komplek, 2 ajudan dan 1 supir dan juga 1 anggota Polri, di mana 10 saksi ini sempat memberikan keterangan saksinya pada persidangan 2 orang terdakwa kemarin, yakni Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Untuk terdakwa yang lebih dulu untuk disidang pada hari ini kami juga belum mendapatkan informasi antara Kuat Ma'ruf ataupun Ricky Rizal, karena keduanya ini akan melakukan pemeriksaan saksi dengan saksi yang sama namun dengan tim kuasa hukum yang berbeda. Ini artinya mereka berdua akan menjalani sidang tidak secara bersamaan karena memiliki 2 tim kuasa hukum yang berbeda. Dan untuk sejauh ini memang kedua terdakwa belum terlihat hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sementara pengamanan dari tim kepolisian dari Polres Jakarta Selatan ini sudah dilakukan di dalam maupun di luar. Tadi kami memantau memang di dalam sudah mulai ada anggota kepolisian, personel kepolisian yang sudah berjaga-jaga di sekitar ruang sidang. Kami kembalikan, Maria. Pada hari ini sejumlah saksi ini adalah saksi yang dihadirkan oleh JPU atau kuasa hukum dari terdakwa. Ya, untuk informasi tersebut, tadi kami mendapatkan informasi bahwa ini permintaan dari majelis hakim untuk menghadirkan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Ini 10 orang saksi ini yang kemarin juga sempat didatangkan pada persidangan Putri dan juga Ferdi Sambo, dan beberapa saksi yang memang sudah pernah memberikan kesaksian juga tetap hadir pada hari ini, di mana mereka juga sempat memberikan kesaksian pada sidang pekan lalu, pada sidang Richard Eliezer tepatnya, ya, di mana salah seorang ada 2 ART ini akan kembali dipanggil untuk memberikan kesaksian. Ini Diryanto alias Kodir dan juga Susi, yang nantinya kita akan melihat kesaksian 2 ART ini pada saat sidang terdakwa Kuat Ma'ruf. Apakah keterangan yang sempat diberikan Susi ini akan berubah lagi seperti BAP yang sudah disampaikan pada saat pemberian kesaksian pada penyidik dari Barreskrim Polri. Kita lihat juga pada persidangan jam 10 pagi nanti. Iya, Hijul, kalau kita lihat ini kan sidang lanjutan untuk pemeriksaan saksi bagi terdakwa yang juga hadir pada hari Senin kemarin. Tapi kalau kita lihat Senin kemarin ada 3 terdakwa, ada Richard Eliezer, kemudian Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Namun mengapa pada hari ini hanya 2 terdakwa yang dihadirkan, yaitu adalah Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal? Apa pertimbangan majelis hakim? Ini perlu kami tegaskan, Maria, untuk sidang pada hari Senin kemarin di mana memang ada 3 terdakwa, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer, ini punya pemanggilan sekitar 13 orang saksi pada hari Senin kemarin. Ini berbeda dengan saksi yang akan dihadirkan pada hari ini. Jadi untuk saksi 10 orang saksi yang dihadirkan hari ini merupakan saksi yang kemarin pada saat sidang Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Jadi berbeda dengan saksi yang dihadirkan pada persidangan Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf hari Senin kemarin. Jadi untuk yang tidak hadir pada hari Senin kemarin ini baru akan dipanggil kembali pada pekan depan. Jadi untuk saksi hari ini dengan hari Senin kemarin ini berbeda. Maria, kami kembalikan kepada Anda. Mengapa kemudian Richard Eliezer juga tidak dihadirkan sebagai terdakwa dalam hal ini? Ya, untuk sidang lanjutan kepada Richard Eliezer baru akan dilakukan pada hari Senin pekan depan, itu berdasarkan permintaan dari majelis hakim. Jadi untuk memang jadwal yang sudah diberikan pada hari ini baru akan dilakukan pada 2 terdakwa ini, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, dengan 10 orang saksi yang kemarin sempat dipanggil pada terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Maria. Ya, baik, terima kasih Yul Akbar atas laporan lengkapnya langsung dari PN Jakarta Selatan. Kita akan tunggu nanti bagaimana jalannya sidang lanjutan pada hari ini. Kalau begitu pemirsa, kami akan ajak Anda bergabung kembali dengan Mas Heri Firmansyah. Mas Heri sudah terhubung bersama kami? Sudah. Baik. Terdengar, Mbak. Ya, Mas Heri, ternyata nampaknya ini memang sidang lanjutan dengan saksi yang berbeda. Kalau Anda lihat apa yang kemudian ingin digali oleh majelis hakim dengan hadirnya sejumlah saksi, termasuk juga ada Kodir, kemudian ada Susi dan juga beberapa ajudan seperti Daden bagi terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Ya, dalam konteks ini kan
pasti yang digali adalah pengetahuan saksi ya Ya. terhadap perkara yang sedang disidangkan. Itu tidak akan jauh dari sana, Mbak Maria. Dan kemudian juga terkait dengan dakwaan jaksa. Kalau kita bicara dakwaan jaksa itu kan dua bagian besarnya adalah bicara tentang tempus delicti dan locus delicti ya, tempat dan kemudian kapan terjadinya tindak pidana. Nah, diharapkan agar keterangan informasi yang disampaikan oleh para saksi ini ada benang merahnya dengan kemudian posisi atau peran ataupun hubungan kausalitasnya dengan perkara ini dari para terdakwa yang disidangkan perkaranya pada hari ini ya. Jadi kita akan melihat bahwa sebelum kejadian terjadi pembunuhan tersebut, mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan secara informasi terkait dengan apakah komunikasi yang pernah dilakukan oleh para saksi terakhir dengan terdakwa, apa yang mereka ketahui sebelum kejadian perkara dan bahkan ketika kejadian perkara itu terjadi. Misalnya di mana posisi para terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana yang diketahui oleh saksi sesaat setelah itu. Jadi mungkin pada saat kejadiannya mereka nggak tahu secara langsung begitu ya. Tapi ketika ada proses-proses sebelumnya, nah ini kan yang ingin dikonkretkan dengan juga keterangan-keterangan di BAP. Semisal kemarin ada posisi di mana dipertanyakan apakah Pak FS itu melakukan tes swab kan, nah atau tes PCR pada saat itu. Nah ini juga akan dicari benang merahnya pertanyaan tadi dengan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh para saksi. Mungkin para saksi itu sudah memberikan jawaban sebelumnya, tapi kan apakah dengan dihadirkan dengan terdakwa yang lain jawabannya juga masih sama. Yang tadi yang Mbak Maria sampaikan masalah tentang konsistensi dalam menjawab tadi ya. Jadi ini juga akan mempengaruhi kredibilitas saksi yang diajukan. Apakah saksi itu kemudian nanti dianggap memang relevan dalam perkara ini, memiliki kredibilitas dalam hal memiliki kualifikasi sebagai saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi. Tapi memang yang menjadi sulit adalah tidak ditemukan adanya eyewitness dalam hal ini ya, saksi mata yang melihat langsung perkara ini. Nah, maka ini memang prosesnya dibuat seperti kalau saya kemarin pernah menyampaikan juga, ini kayak makan bubur panas ini Mbak Maria. Jadi memang tidak langsung ke tengah, tapi dari proses tepi baru menuju ke tengahnya untuk proses pembuktian yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum saya rasa. Iya, mungkin dengan menghadirkan beberapa saksi dalam beberapa persidangan ini artinya majelis hakim juga ingin melihat ya konsistensi pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah saksi, termasuk juga kemudian Kodir, Susi maupun Daden yang kemudian kemarin juga sempat mencuri perhatian ya, Mas Heri. Ya betul Mbak Maria, bahwa komitmen untuk menjadi saksi itu tidaklah cukup ya. Karena walaupun ini adalah kewajiban hukum bagi setiap orang ketika dipanggil untuk kemudian memberikan keterangan informasi yang mereka peroleh atau mereka miliki untuk disampaikan di muka pengadilan. Tapi tidak ada jaminan bahwa saksi itu benar-benar independen kan, atau saksi itu benar-benar menyampaikan yang sebenarnya. Karena kalau sampai keterangannya itu kemudian merugikan terdakwa lain, tentunya ini yang tidak diizinkan, ini yang tidak diberikan ruang permaafan dalam konteks sistem peradilan pidana kita ya. Karena jangan sampai nanti saksi malah menjawab hal-hal yang di luar dari apa yang dia ketahui, dia alami dalam proses itu yang kemudian dipagari betul dalam proses peradilan pidana kita. Nah, tadi yang mungkin tidak dianggap, yang mungkin dianggap remeh ya, dengan keterangannya tadi ternyata bisa memberatkan orang lain atau malah bisa membuat orang yang seharusnya tidak bertanggung jawab secara pidana malah jadi bertanggung jawab secara pidana. Nah, hal-hal semacam ini kan dan tidak boleh dilakukan dan tidak boleh diberikan ruang permaafan tadi. Ya, karena hal itu dimungkinkan secara hukum ya Mas ya, jika kemudian majelis hakim melihat ada pernyataan yang kemudian berbelit-belit ataupun juga nampak ada kebohongan di sana, majelis hakim punya wewenang untuk kemudian menarik saksi tersebut menjadi tersangka juga. Iya, ada peluang di situ di KUHAP-nya sendiri, Undang-Undang 1981 itu mengatur bahwa secara formil hakim juga berhak mengingatkan mengingatkan saksi ya, bahkan jauh sebelum memberikan keterangan dan disumpah, karena keterangan itu kan di bawah sumpah ya. Itu juga sudah diingatkan oleh hakim agar jangan sekali-sekali menyatakan yang tidak sebenarnya. Nah, bahkan kalau sampai memang itu dilakukan dan ditemukan fakta hukum yang kuat, mohon maaf Mbak Maria, ini bisa ditarik ke ranah pidana
Nah, maka hukum pidana muncul di situ, akan dikenakan katakanlah pasal 242 KUHP yang di dalamnya ada ancaman pidana 7 tahun dan 9 tahun penjara. Kalau kita lihat dalam konteks ancaman pidananya, perbuatan material dan keterangan palsu di bawah sumpah ini nggak main-main, Mbak Maria. Berarti di atas 5 tahun ya, bisa langsung ditahan itu. Oke, di atas 5 tahun bahkan ya. Jadi ini yang kemudian harus menjadi perhatian juga bagi sejumlah saksi meskipun ada majelis hakim maupun JPU maupun juga kuasa hukum dari terdakwa juga sempat memberikan ancaman yang sama yang serupa ya, bahwa jika Anda tidak konsisten dalam menyampaikan pernyataan juga bisa dijerat secara hukum dalam 242 KUHP tadi. Oke, kita akan lanjutkan usai jeda Mas Heri. Saat lagi kami akan kembali untuk Anda.